Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius. Jadilah hamba yang baik dan setia bagi Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Saudara-saudari, di dalam kasih Kristus, perikop firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius adalah salah satu perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang-orang yang akan diselamatkan pada kedatangannya yang kedua kali. Sebagaimana yang tertulis dalam ayat 14, diumpamakan bahwa kerajaan sorga sama seperti seorang tuan yang mau bepergian ke luar negeri. Hal itu menunjuk kepada Yesus Kristus yang akan pergi ke surga, meninggalkan dunia ini dan para hambanya. Untuk itu, Yesus memanggil hamba-hambanya, yaitu orang-orang percaya, untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepada mereka. Tugas itu diberikan kepada 3 orang hambanya. Ini hanyalah sebagai sampel pengutusan di dalam misi itu. Hamba yang pertama diberi 5 talenta. Hamba yang kedua diberi 2 talenta. Dan hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Setelah sang tuan pergi, para hamba itu bekerja menurut pikirannya masing-masing. Bagaimana hasilnya? Hal itu ditentukan oleh sang tuan sekembalinya dari luar negeri. Ternyata hamba yang menerima 5 talenta dapat mengupayakan untung 5 talenta. Dan hamba yang menerima 2 talenta dapat juga mengupayakan untung 2 talenta. Atas upaya kedua hambanya itu, sang tuan bersuka cita, sehingga mereka akan diberi lebih banyak lagi. Dan selanjutnya mereka berdua diajak oleh sang tuan ikut serta di dalam kebahagiaannya. Sementara hamba yang menerima 1 talenta itu tidak berbuat apa-apa, karena talenta yang diterimanya itu disembunyikan. Sang tuan pun tidak menyukai sikapnya itu. Saudara-saudari dalam kasih Kristus Yesus, di dalam perumpamaan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa sang tuan itu menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Berita itu disampaikan karena dia akan segera memasuki penderitaan, mati, bangkit, dan naik ke surga, meninggalkan dunia ini, meninggalkan para muridnya serta kita orang-orang percaya di masa sekarang ini. Di dalam kepergiannya itu, Yesus Kristus menyerahi tugas kepada orang-orang percaya untuk mengembangkan keselamatan di dalam hidup pribadi masing-masing. Keselamatan itu di dalam perumpamaan ini disimbolkan dengan istilah talenta.
Memang talenta di masa pelayanan Tuhan Yesus pada masa zaman dahulu sering diartikan sebagai uang. Uang itu mengandung arti sebagai modal, tetapi di dalam perikop ini dimaksudkan sebagai modal iman, yaitu keselamatan itu sendiri yang terdapat di dalam pribadi Yesus Kristus. Setiap orang pasti berbeda kapasitas dirinya untuk menerima dan mengembangkan keselamatan itu. Sangat ditekankan harus dikembangkan. Jangan seperti hamba yang menyembunyikan talentanya, yang tidak peduli atas modal yang diterimanya, sehingga dia diusir oleh Tuhan. Jadi, tugas mengembangkan keselamatan itu adalah kewajiban orang-orang percaya, walaupun mereka ditinggal Yesus di dunia ini. Hal inilah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi, tujuan perumpamaan ini adalah pengutusan orang-orang percaya untuk misi pemberitaan Injil, agar orang-orang lain dapat memperoleh keselamatan. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Yesus Kristus akan datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia ini. Orang yang mengembangkan keselamatan itu akan berhak masuk surga, dan orang yang tidak peduli akan keselamatan itu akan binasa. Mari benar-benar kita hayati bahwa keselamatan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari beritakan Injil Kristus itu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.